Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UTS kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Aziz Saputra dengan NIM 200102035. Saya Sena Jibrastama dengan NIM 201024040. Pentingnya keamanan sistem informasi. 1. Informasi menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. 2. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. 3. Jatuhnya informasi ke pihak lain dapat menimbulkan kerugian pemilik informasi. 4. Nilai sebuah informasi menyebabkan informasi hanya boleh diakses oleh orang tertentu. 5. Terhubungnya komputer ke internet membuka potensi hack secara cepat. 6. Kemudahan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. Dibutuhkannya keamanan informasi itu penting karena untuk melindungi data dan informasi dari ancaman. Keamanan informasi dibutuhkan untuk mengurangi risiko manipulasi data dan perusakan atau penghancuran informasi secara tidak sah. Tantangan keamanan sistem, tidak adanya perencanaan awal, pembengkakan biaya secara tiba-tiba, kebutuhan pengamanan sistem seperti firewall, antivirus, intrusion detection system, dan lain-lain. Keuntungan tidak terlihat, keuntungan yang dapat diukur oleh uang. Semakin aman, maka sistem akan semakin rumit untuk dijalankan. Contoh kasus, informasi harga pada online store berbeda dengan harga di offline store. Algoritma kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Contoh-contoh algoritma kriptografi adalah algoritma simetri. Disebut algoritma klasik karena memakai kunci yang untuk kegiatan enkripsi maupun dekripsi. Contohnya, algoritma yang memakai kunci simetri adalah Data Encryption Standard, RC2, RC4, RC5, RC6, International Data Encryption Algorithm, On-Time Pad, dan lain-lain. Algoritma asimetri sering disebut dengan algoritma kunci publik, dengan kata kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi berbeda. Pada algoritma asimetri, kunci terbagi menjadi dua, yaitu kunci umum atau public key, kunci yang dipublikasikan, dan kunci rahasia atau private key, kunci yang dirahasiakan. Algoritma yang memakai kunci publik diantaranya adalah Digital Signature Algorithm, RSA, Diffie-Hellman, kriptografi kuantum, dan lain sebagainya. Terakhir, fungsi hash disebut dengan fungsi satu arah atau one-way function, merupakan suatu fungsi matematika yang mengambil masukan panjang variabel dan mengubahnya ke dalam ulang biner dengan panjang yang tetap. Biasanya digunakan untuk membuat sidik jari dari suatu pesan, sebagai tanda bahwa pesan tersebut benar-benar dari orang yang diinginkan. Kusik tak cek sik wis nge-record durung cuk. Sik. Wis sama-sama. Ki engko mbok cut berarti. Oke. Algoritma steganografi. Steganografi ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dalam media lain sehingga keberadaannya tidak terdeteksi. Least Significant Bit atau LSB. LSB merupakan salah satu teknik substitusi konvensional menyembunyikan pesan rahasia cukup besar tanpa memperlihatkan banyak distorsi yang terlihat. Konsep dasar dari metode ini adalah mengganti bit-bit yang memiliki nilai terkecil dan bit pixel dengan data yang akan disembunyikan karena bit pixel LSB mempunyai kontribusi yang kecil terhadap penampakan pixel tersebut.
maka penggantian bit-bit ini sering tidak memiliki efek yang nampak jelas pada citra. Keuntungan algoritma LSB. 1. Algoritma yang sederhana, yaitu algoritma LSB yang langsung mensubstitusi pesan ke cover image. 2. Implementasi yang banyak digunakan pada aplikasi steganografi. 3. Perubahan citra tidak terlihat oleh mata. Sedangkan kelemahan algoritma LSB adalah 1. Pesan yang disisipkan terbatas apabila dibandingkan dengan teknik steganografi lainnya. 2. Karena metode yang sangat lama, banyak aplikasi penyerang yang dapat mengekstrak pesan dari stego image. Contoh substitusi pesan atau penyisipan pesan dalam citra digital dengan teknik LSB. Yang pertama, mengolah nilai piksel citra. 1. Kita memiliki sebuah citra digital, kemudian kita ambil nilai pikselnya, misal yang di bawah ini kita dapatkan nilai piksel citra 120, 133, 140, 155, 148, 220, 90, 94, 16. Tentunya nilai yang kita dapatkan dalam bentuk matriks adalah kemudian kita ubah nilai masing-masing piksel menjadi biner dengan aturan 8 bit biner, di mana bilangan biner terdiri dari angka 0 dan 1. 120 sama dengan 011, 1000, 133 sama dengan 100, 0101, 140, 100, 01100 155 1001 101 148 1001 0100 220, yaitu 1101 1100 90 01 01 1010 44 00 10 11 00 16 00 01 00 4. Simpan nilai 8 bit biner pada masing-masing piksel citra. Langkah kedua, mengolah pesan teks yang disisipkan. Misalnya kita memiliki sebuah pesan dengan isi ketut rare. Seperti pada gambar di atas, kita ubah ketut rare menjadi bilangan 8 bit biner, sama seperti yang kita lakukan pada nilai piksel citra. Dalam aturan perubahan huruf menjadi biner, kita ubah dulu huruf menjadi bilangan desimal, kemudian bilangan desimal kita ubah menjadi bilangan 8 bit biner. Karena ketut rare terlalu panjang, akan saya contohkan untuk perubahan huruf K dengan urutan huruf bilangan desimal sama dengan bilangan binernya. K sama dengan 75, E sama dengan 101, T sama dengan 116, U sama dengan 117, T sama dengan 116, R sama dengan 114, A sama dengan 97, R sama dengan 114, E sama dengan 101. Kemudian kita simpan nilai 8 bit biner dari hasil konversi huruf. Langkah ketiga, substitusi bilangan biner dari 8 bit pesan ke 8 bit biner piksel citra. Yang pertama, ambil nilai 8 bit biner dari pesan yang tersimpan tadi dan juga 8 bit biner dari piksel citra. Kita gunakan contoh pada huruf K, yang dimana nilai 8 bit biner huruf K adalah 0100 1011. Kita mulai substitusi dari 8 bit biner pesan paling depan, yaitu 0. Kita substitusikan nilai 0 dari 0100 1011 ke nilai terendah dari 8 bit
binner pixel citra, yaitu nilai 0 terbelakang dari 8 bit binner pixel 120 sama dengan 01111000 sehingga menjadi 01111000. Lakukan substitusi sampai semua nilai 8 bit binner pesan habis untuk contoh penyisipan yang telah dilakukan pada gambar di atas. Nah, kita mendapatkan nilai-nilai yang berubah, yaitu pada nilai pixel 155 menjadi 154, 144 menjadi 149, dan 14 menjadi 5. Itu ya. Hasil yang dicetak setelah tabel dan di underline adalah dilakukan substitusi binner, pesan binner ke pixel citra. Dalam contoh hanya sampai huruf K. Untuk huruf E, T, U, T, R, A, dan R, A, R, dan E dilakukan perulangan seperti langkah sebelumnya. 8. Kemudian kita simpan nilai 8 bit binner yang baru kita dapatkan dari hasil substitusi. Public key dan private key. Public key dan private key merupakan pasangan kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi. Public key tidak dirahasiakan oleh pemiliknya dan siapapun boleh mengetahuinya. Sedangkan private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Kan file yang direcord kemarin error, di sini saya akan mengganti filenya dengan saya sendiri. Jika A ingin mengirimi pesan kepada B secara rahasia, artinya hanya B yang boleh membaca pesan tersebut. Bagaimana caranya? Di sini A memiliki data dan memiliki kunci, sedangkan thread-nya ancaman tidak memiliki kunci dan hanya B yang memiliki kunci untuk membuka data tersebut. Jadi seperti itu caranya. Lubang keamanan sistem. Yang pertama, salah desain. Jarang terjadi kesalahan ini, tetapi jika terjadi akan sangat sulit untuk diperbaiki. Yang kedua, salah menggunakan program atau sistem. Kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan akun root dapat berakibat fatal. Yang ketiga, implementasi kurang baik. Sering tidak dilakukannya cek atau testing sistem. Yang keempat, salah konfigurasi. Berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi readable. Firewall yaitu kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras yang menjadi garis pertahanan pertama keamanan jaringan antara jaringan internal yang aman dengan jaringan internet yang tidak aman. Seperti ilustrasi pada gambar di presentasi, jaringan internet yang akan masuk ke dalam jaringan internal terdapat penghalang yaitu firewall yang menjadi garis pertahanan. Fungsinya yaitu mengatur lalu lintas jaringan dan mencatat lalu lintas jaringan, mengatur autentifikasi data, memblokir lalu lintas yang tidak aman, memblokir program jahat sebagai ancaman penginfeksian komputer, menghindari peretasan dan pembobolan data, melindungi informasi pribadi dari pengguna tidak sah, menjaga keamanan jaringan internal. Ancaman keamanan web. Ancamannya yaitu DDoS attack. DDoS adalah singkatan dari Distributed Denial of Service. Ini merupakan sebuah percobaan penyerangan yang berasal dari beberapa sistem komputer di mana menargetkan pada sebuah server agar jumlah traffic menjadi sangat tinggi sehingga server tidak dapat menghandle lagi.
Jadi kesimpulannya mereka akan melakukan serangan satu server melewati beberapa komputer supaya jumlah traffic dapat menjadi lebih tinggi. Serangan dari DDoS kemacetan lalu lintas yang dapat menghalangi para pengemudi untuk dapat mencapai tujuan dengan tepat waktu. Jenis DDoS attack 1. UDP flood. UDP flood atau user diagram protokol merupakan jaringan protokol tanpa ada banjir port pada sebuah remote host dengan acak. Dengan begitu membuat host server perlu untuk melakukan pemeriksaan pada port-port ini untuk mereport balik dengan menggunakan paket yang ICMP. Proses seperti ini sebenarnya dapat website dapat akses. ICMP ping flood. Untuk serangan ICMP flood ini, target resource akan dibanjiri dengan request ICMP dengan cepat tanpa perlu menunggu respon. Jenis dari serangan ini, semua bandwidth yang masuk atau keluar akan terkena dampaknya sehingga mengakibatkan kelambatan pada sistem server milik korban. Yang ketiga, SYN-flood. Dalam serangan SYN-flood ini, permintaan palsu akan dikirim dan server akan merespon dengan paket ACK untuk dapat menyelesaikan koneksi TCP, namun sambungan akan diarahkan ke timeout. Maka dari itu membuat sumber daya server menjadi lelah sehingga server pun akan offline. Ping of death. Serangan dari ping of death atau POD ini merupakan serangan di mana penyerang mengirimkan beberapa ping yang berbahaya untuk komputer. Biasanya panjang paket maksimum dari paket IP ialah 65.535 byte, tetapi layer data link biasanya akan menimbulkan batasan ukuran frame maksimum, contohnya seperti 1.500 byte melalui jaringan internet. Untuk hal ini, paket IP yang besar dapat dibagi menjadi beberapa paket IP yang dikenal sebagai fragmen, dan host penerima merakit kembali fragmen IP dalam paket lengkap. Cara mengatasi DDoS attack. Yang pertama, melakukan sebuah identifikasi serangan, adanya tanda bila sedang terjadi serangan. 2. Mempertahankan parameter network. Beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan untuk mengurangi sebagian efek serangan. 3. Memperbesar bandwidth, melakukan pelebaran bandwidth. 4. Menghubungi spesialis DDoS. Atau juga bisa melakukan atau menghubungi layanan keamanan website, yaitu dengan Cloudflare. Salah satu layanan website yang populer untuk menggunakan Cloudflare ini harus membayar setiap bulannya dengan harga yang sama, tidak peduli berapa banyak serangan yang terjadi akan dihadapi oleh Cloudflare. Akamai, salah satu pemimpin dalam bidang cyber security di ini, dapat mengatasi serangan sampai 1, Tbps. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.